Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast, selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman podcast yang mendengarkan podcast TK Asnani Hasanuddin Makassar hari ini. Saya Aul selaku host podcast hari ini. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial dan juga akan ada topik yang menarik tentunya. Oke, tamu yang spesial kita hari ini adalah Ketua Program Studi S1 Keperawatan dan juga Profesi Nurse. Langsung saja kita sapa siapa sih sebenarnya tamu yang spesial kita ini. Oke, baik. Halo Ibu. Hai Aul. Oke, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Aul? Sehat juga? Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja ya Ibu perkenalkan secara pribadi agar teman-teman podcast bisa mengetahui siapa sebenarnya ini Ketua Prodi. Oke, baik, saya silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Indra Dewi, akrab disapa Indra, lahir dan besar di Mare, namun alhamdulillah sekarang udah menetap di Goa dan menjadi warga Goa tentunya. Tiap hari saya bolak-balik antara Goa dan Makassar. Saya memiliki 2 orang putra yang masih berumur 4 tahun dan 2 tahun. Nah, saya menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse sejak tahun 2018. Saya juga memiliki hobi Aul. Oke. Saya suka traveling dan mencoba hal-hal yang baru seperti memasak dan mendapatkan resep dari TikTok dan YouTube tentunya. Oke, baik, begitu produktif ya Ketua Program Studi kita ini. Oke, baik, mengenai program studi S1 Keperawatan dan juga Profesi Nurse, saya dengar mengenai UKOM. Iya, betul. Oke, saya penasaran mengenai apa sih sebenarnya uji kompetensi itu. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit mengenai sejak kapan adanya UKOM ini. Oke, baik. Nah, UKOM sendiri merupakan uji kompetensi bagi calon tenaga kesehatan, yaitu kalau kita di STIK Asnani ada keperawatan, ada kebidanan, yang tentunya mereka harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi tujuannya yang pertama mengukur kemampuan atas mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, ya. Terus yang kedua memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikat kompetensi yang berorientasi pada permintaan dari industri terhadap tenaga yang berkompeten yang memiliki sertifikat kompetensi. Oke, baik. Oke, saya juga sebelumnya dengar-dengar mengenai exit exam. Ya, nah, betul. Exit exam ini apakah ada perbedaan antara UKOM yang tadi Ibu jelaskan dan juga mungkin ada positif negatifnya antara UKOM dan exit exam ini? Oke, sebenarnya untuk istilah UKOM antara UKOM dan SSM adalah sama, yaitu pelaksanaan uji kompetensi yang mengukur tadi kemampuan mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya. Namun untuk sistem pelaksanaannya yang berbeda. Sejak tahun 2013, kebetulan saya alumni pertama yang mendapatkan uji kompetensi, itu berbeda dengan SE-exam. Ya, kalau SE-exam itu mereka harus ikut UKOM dulu baru di yudisium. Kalau yang lalu itu mereka boleh yudisium dan wisuda baru mengikuti uji kompetensi. Nah, kekurangan dan kelebihannya apa, Aul? Kalau UKOM yang dulu itu kesempatan dari alumni bisa bekerja walaupun mereka belum mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, cuma dalam hal ini kelebihan dari exam itu sendiri adalah di mana kalau yang dulu uji kompetensi itu adalah mereka dikatakan lulus ketika mengikuti uji kompetensi. Jadi betul-betul dari nilai uji kompetensi itu sendiri 100% dari itu. Oke. Kalau SE-exam tuh beda. Nah, ada nilainya dibagi 2. Jadi dari hasil evaluasi pendidikan atau IPK tahap akademik 60% dan hasil uji kompetensi 40%. Jadi kan diuntungkan dari situ. Oke. Ya, seperti itu perbedaannya. Oke, jadi UKOM di tahun 2013 itu dia bisa wisuda walaupun belum mengikuti UKOM. Iya. Oke. Dan juga kalau exit exam keuntungannya itu nilainya terbagi 2. Ada nilai hasil dari UKOM dan juga ada nilai dari IPK akademik. IPK akademik itu S1 Bu. Jadi bukan IPK dari Profesi Nurse ya. Oh iya, Jadi 60% dari IPK S1 di tahap akademik dan penambahan 40% dari nilai hasil
uji kompetensi. Oke, kalau UKOM ini kan berlaku pada tahun 2013, dengan exit exam ini berlaku baru ya ini Bu? Iya, jadi pelaksanaannya itu tahun 2021. Oh, Namun baru. itu memang wacananya udah lama ya. Jadi kalau yang dulu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mereka wisuda dulu baru melaksanakan uji kompetensi. Namun setelah ada peraturan baru yang berlakunya, mahasiswa yang lulus Februari 2020 ke atas itu mereka harus mengikuti uji kompetensi exam. Oke, baik, berarti otomatis berlaku pada saat saya juara nanti dong Bu ya? Iya, pastinya. Oke. Jadi wacana berikutnya itu tadi tahun 2025 ya itu lagi ada peraturan baru. Peraturan baru lagi. Jadi UKOM-nya itu ada OSCE. Jadi nanti tahun 2025 itu bertambah lagi. Oke, bakalan ada lagi positif negatifnya lagi. Iya, betul. Perbedaan. Karena kalau yang sekarang hanya melihat dari nilai, terus di mana pelaksana uji kompetensinya itu hanya bersifat mengetes secara bagaimana kemampuan mahasiswa. Tapi kalau di OSCE nanti itu lebih ke skill. Ke skillnya. Wah, deg-degan ya Bu nanti. Oke, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit strategi ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengenai kelulusan UKOM ini. Iya, oke. Jadi kami di Istika Senani Hasanuddin, mungkin di institusi lain juga punya strategi yang berbeda dengan kami. Kalau di Istika Senani, yang pertama kita tentunya ada kebijakan dari turunnya dari Ketua Stikes, pimpinan yang harus kita ikuti semua, yaitu semua calon peserta UKOM terlebih dahulu harus mengikuti tryout, namanya tryout internal. Jadi proses tryout itu sendiri terbagi atas ada ujian pretest, setelah itu bimbingan 10 hari ya, dan diakhiri dengan post-test. Sedangkan strategi yang lain tentunya kita meningkatkan skill kemampuan dari fasilitator. Ya, jadi dosen pembimbing kita sebutnya fasilitator. Itu kami ikutkan pelatihan-pelatihan seperti item depth dan item review. Ya, jadi diajari membuat soal tentunya. Setelah itu kita kumpul soalnya, sudah itu kita review. Jadi kalau misalnya saya nih dosen keperawatan anak, ada teman saya juga satu tim, jadi bertukar soal. Dosen A review soal saya mereview soal dari dosen B. Jadi untuk mempertahankan atau menjaga kualitas mutu dari soal itu sendiri. Dan juga strategi yang lain yaitu di mana kita terlebih dahulu memberikan pengenalan kepada mahasiswa baik di tahap akademik maupun di profesi. Yaitu mungkin secara tidak sadar ya, pada saat ujian akhir semester melihat soal-soalnya kok soal kasus yang lebih banyak. Betul. Ya, itu bagian dari strategi kita juga untuk bagaimana kita memperkenalkan kepada mahasiswa supaya mahasiswa terpapar. Begitu juga di tahap profesi, setelah mereka selesai dari praktek satu departemen pindah ke departemen lainnya, mereka harus melalui ujian akhir departemen. Ya, membahas soal-soal itu tadi, soal-soal uji kompetensi. Dan juga terakhir yaitu selain tryout internal, kami juga dalam hal ini menyarankan mahasiswa untuk mengikuti tryout eksternal. Seperti itu strategi kita yang kita bangun. Oke, pantas ya Bu, waktu saya mahasiswa ikut ujian tengah semester ataupun akhir semester itu awal-awalnya bingung, lah kok gini contoh soalnya seperti itu, yang beberapa soal dan harus dijawab 1 menit gitu. Oh kok gini ya soalnya, terus saya tanya-tanya, oh mungkin ini untuk UKOM nanti seperti itu. Jadi mungkin kita mahasiswa tidak kaget lagi pada saat mengikuti ujian kompetensi, dan itu lebih terpapar kan. Sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa. Alhamdulillah. Oke, mengenai strategi dan langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya, bagaimana persentase kelulusan 3 tahun terakhir dari UKOM ini? Oke, persentase kelulusan kami, yaitu yang pertama memang di tahun 2019, sejak saya menjabat tahun 2018 itu persentase kelulusan
masih di bawah 50%. Tapi dengan adanya strategi yang kita bangun, alhamdulillah setiap tahunnya itu meningkat. Dari awalnya 50% di periode pertama 2019 yang saya ingat meningkat menjadi 70%, jadi 80%, dan di yang terakhir di April 2022 alhamdulillah naik ke 91%. Dan saya optimis juga mungkin untuk kami yang ada di Istikasnani, tentunya insya Allah periode berikutnya kita maksimalkan persentase kelulusan sampai 100%. Itu tujuan kita. Oke, wow, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi bisa saya katakan bahwa semenjak Ibu menjabat sebagai Ketua Prodi Program Studi S1 Keperawatan dan Job Profesi Nurse, selalu ada peningkatan untuk persentase kelulusan Ukom. Iya, jadi bukan hanya kerja keras dari saya tentunya. Ini tentunya dari arahan dari pimpinan. Saya berterima kasih kepada pihak yayasan dan Ketua Stikes beserta jajarannya yang selalu mensupport kami, dan juga kerjasama dengan dosen, fasilitator, dan tak lupa pula di mana di sini kerja keras dari adik-adik mahasiswa yang sangat gigih mengikuti arahan dari kami, tentunya mengikuti bimbingan-bimbingan sehingga mereka bisa kompeten semua. Oke, baik. Jadi dari presentasi kelulusan yang begitu baik menurut saya Ibu, bagaimana upaya mempertahankan presentasi kelulusan seperti itu dari prodi? Iya, baik. Tentunya yang pertama upaya mempertahankan mulai dari tahap akademik, mempertahankan mutu dari pembelajaran, ada proses evaluasi monitoring dari hasil pembelajaran mahasiswa tentunya. Jadi kita lihat bagaimana kehadiran mahasiswa, tentunya IPK mereka, ya karena kita ingin membangun strategi bahwa mereka tentunya nanti menghadapi SE exam kan ada yang tadi ya 60% dari hasil evaluasi atau pendidikan IPK di tahap akademik 60%. Terus upaya yang selanjutnya tentunya komitmen. Komitmen dari kita semua bahwa strategi yang kita bangun itu kita tidak boleh kendor. Bahkan kita harus meningkatkan dari upaya kita, ya, agar semua yang kita inginkan tentunya berhasil, gitu ya. Upaya tadi bahwa upayanya harus mempertahankan kompetensi strategi dan melakukan evaluasi monitoring itu tidak boleh dikendorkan. Jadi terkhusus bagi mahasiswa tentunya ya Bu. Iya, tentunya. Jadi mahasiswa juga ketika kita di mana tadi kita berkomitmen, tentunya mahasiswa juga harus ikut berupaya dan patuh terhadap proses belajar harus tadi. Lebih termotivasi lagi. Iya, betul. Iya, karena kita tidak bisa melakukan banyak hal kalau pesertanya sendiri, mahasiswanya sendiri yang kurang. Ini yang kurang tentunya respect terkait dengan apa yang kita cita-citakan. Oke, baik, terima kasih. Dari yang tadi yang Ibu sebutkan, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai lebih detail lagi mengenai prestasi yang diraih. Oh iya, baik. Nah, prestasi yang kami sudah dapatkan, alhamdulillah ya, semenjak strategi ini kita bangun, bahwa kami mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia. Dimulai tahun 2019, kami mendapatkan peringkat 3, di mana pesertanya lebih dari 100. Ya, ini di mana penghargaan ini untuk Regional 12. Regional 12 itu adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, ya di mana Indonesia Timur. Iya, Indonesia Timur 50, kalau saya tidak salah 51 institusi. Ya, dengan tadi peringkat ketiga. Jadi di tahun 2019 itu kita dapat 2 penghargaan, ada ranking 3 untuk periode kelulusan Ukom Oktober 2018 dan Juli 2019 untuk peringkat 2. Ya, peringkat 2 untuk peserta 41 sampai 60 peserta. Nah, terus kita dapat itu pada saat RUAH di Bandung sekitar Oktober 2019. Setelah itu ada lagi penghargaan di tahun 2020 pada saat pandemi. Alhamdulillah, padahal di saat itu kita tidak yakin ya untuk mendapat penghargaan karena prosesnya masih pandemi dan bimbingan itu pada saat itu daring, saya ingat sekali. Dan alhamdulillah kita dapat peringkat pertama ya untuk kelulusan di atas dari 100. Nah, itu di RUA di Semarang sekitar Desember 2020. Nah, selanjutnya di RUA Bali
tepatnya Desember 2021 kita mendapatkan juga ranking 1. Ya, ranking 1 untuk jumlah peserta 61 sampai 100 luar biasa. dengan persentase kelulusan 91,6%. Luar biasa sekali ya Bu. Desember tahun 2021 kemarin. Iya, Okay. Alhamdulillah. Semoga bisa dipertahankan ya Bu sampai. Ya, insya Allah dan bisa ditingkatkan. Iya betul. Oke, dari prestasi-prestasi itu pasti ada hambatan ya Bu, ataupun kendala yang dilalui oleh prodi sendiri. Iya. Kendala yang pertama tentunya adalah tadi mempertahankan. Mempertahankan itu adalah sesuatu yang sulit daripada meraih sesuatu. Betul. Dan halangan berikutnya adalah di mana awal-awal kita menerapkan kebijakan dan strategi ini memang mendapat pro dan kontra. Iya. Tapi alhamdulillah kita bisa melaluinya dengan memperlihatkan prestasinya, bahwa kita mampu bagaimana mendorong mahasiswa kita untuk lulus uji kompetensi. Nah, tantangan berikutnya ini kan exam ya? Iya, betul. Jadi tantangannya di mana mahasiswa kita bagaimana kita bisa meluluskan semuanya. Tidak ada lagi mahasiswa yang tertinggal atau yang mendapatkan predikat retaker. Itu sebenarnya tantangan kita, bagaimana bisa mengupayakan alumni kita semuanya bisa 100%, karena kasihan ya, dan ini juga menjadi PR besar kami, bahwa tantangan kami ya harusnya semuanya 100%. Tapi kami optimis bahwa insya Allah periode berikutnya kita sudah 100%. Oke, baik. Mengenai retaker tadi yang saya dengar Ibu, apakah ada batasan misalkan tahun ini ya belum lulus UKOM, terus akan ikut UKOM lagi selanjutnya? Apakah ada batasan mengikuti UKOM ini 3 kali, 4 kali atau bagaimana Ibu? Ya, jadi bagi mereka yang masih bertitel atau berpredikat sebagai retaker itu masih diberi kesempatan sampai 3 kali untuk mengikuti. Namun untuk selanjutnya apakah ada kebijakan lagi, ini kita masih menunggu. Namun alhamdulillah untuk retaker kami dalam hal ini berupaya agar mereka tidak sampai 1 atau 2 kali, setidaknya tidak melewati 3 kali lah ya, mereka harus lulus uji kompetensi. Jadi luar biasa ya Bu untuk mahasiswa sendiri. Iya, mereka memang punya tantangan tersendiri. Jadi bukan hanya dari kami, tetapi kami saling merangkul bagaimana bahwa mahasiswa yang belum kompeten dapat sertifikat kompetensi atau belum lulus uji kompetensi, kita upayakan mendorong mereka, memotivasi mereka supaya mereka tetap semangat untuk mengikuti berikutnya. Betul, jadi ada untungnya juga Bu kalau Udacim itu harus lulus UKOM dulu, jadi mungkin ada lebih termotivasi lagi mahasiswanya. Iya, betul. Jadi mungkin insya Allah bisa satu kali lulus ujian. Betul, insya Allah. Oke, baik. Mungkin ada pesan untuk teman-teman mahasiswa selaku ketua prodi S1 keperawatan dan juga profesi nurse. Iya, baik. Nah, di sini saya ada pesan buat adik-adik mahasiswa yang tentunya akan menghadapi UKOM. Yang pertama, patuh terhadap proses belajarmu. Yang kedua, ciptakan rasa senangmu terhadap belajar. Yang ketiga, disiplin tentunya. Bangun strategi belajar yang efektif. Dengan begitu, kamu tidak akan insecure, ya. Dan tentunya kamu akan menaklukkan rasa ketakutan dalam menghadapi uji kompetensi. Oke, baik. Amin. Itu sangat bermanfaat ya Bu. Ya. Bagi saya dan juga teman-teman selaku mahasiswa tingkat akhir dan juga senior-senior untuk profesi nurse. Ya, betul. Oke, sebelum kita menutup bincang-bincang santai kita ini, mungkin ada kalimat optimis atau yakin bahwa STIK Asnani Hasanuddin Makassar ini bisa melewati atau menghadapi tantangan UKOM ini. Iya, betul. Terkadang ada kata tidak bisa. Iya. Yang harusnya kita harus mengatakan bisa. Ya. Kalau kita mau maju, kalau kita mau berkembang, tidak ada kata-kata tidak bisa. Harus bisa. Kalau orang lain bisa sukses, kenapa kita tidak bisa sukses? Kalau institusi lain bisa meluluskan 100%, kenapa kita tidak bisa? Dan saya yakin bahwa tidak ada yang tidak bisa. Ya. Nah, saya mengutip dari kata-kata dari Pak RK, Pak Ridwan Kamil, yaitu bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras,
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu Ketua Prodi. Oke, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk terakhir kalinya di bincang-bincang santai kita ini, saya persilahkan. Ya, baik. Saya punya pantun. Oke, pantun. Oke, kita dengarkan ya teman-teman. Iya, jadi pantun saya ini tentunya punya tujuan buat adik-adik tetap semangat ya. Dengan ada pantun ini, saya menginginkan Anda membangun semangat Anda dimanapun Anda berada. Jadi pantunnya seperti ini. Makan es buah biji selasi, tak lupa kasih tape ketan. Selamat menghadapi uji kompetensi. Dari saya, salam kompeten. Yeah. Oke, baik, semangat, tetap semangat teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Aul. Sangat bermanfaat yang Ibu sampaikan. Iya, alhamdulillah, untuk kita semoga mahasiswa. bermanfaat untuk semuanya. Oke, baik. Oke, itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan Ketua Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang keras. Amin. Oke, salam dari saya Aul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.